Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan abdin gallat hilatuhu wa rasuluhu wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan antara sah atau tidaknya ibadah tersebut, tetapi juga memiliki adab, etika, dan niat tertentu yang berpengaruh terhadap pahala puasa yang akan diterima oleh seseorang. Artinya, adab dan niat berpuasa sangatlah penting untuk diperhatikan, karena ini akan menentukan daripada kualitas sebuah ibadah puasa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang saleh terdahulu sebelum kita, di mana mereka sangat memberikan perhatian yang begitu besar terhadap adab dan etika serta niat di dalam setiap ibadah apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini, terutama di dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang memang memiliki begitu banyak keagungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalamnya bagi mereka orang-orang yang memiliki perhatian khusus terhadap ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebuah contoh kita bisa melihat daripada sebuah kisah yang ini juga merupakan sebuah bahan perhatian bagi kita, agar kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh, oleh orang-orang yang baik sebelum kita. Pernah pada satu ketika Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di mana ketika bulan suci Ramadan akan tiba, di mana beliau mengumpulkan daripada anak-anak mereka. Nah, setelah anak-anak beliau berkumpul, maka satu persatu ditanya oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir niat dan kemudian rencana apa yang akan engkau lakukan nanti ketika bulan suci Ramadan datang kepada kita. Satu persatu daripada anak Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ditanya tentang rencana apa yang akan mereka lakukan nanti setelah mereka masuk di dalam bulan suci Ramadan. Anak yang pertama berkata, "Wahai Abah, saya sudah merencanakan nanti ketika bulan suci Ramadan itu tiba, saya akan menghatamkan Al-Quran sekian kali. Kemudian saya akan membaca zikir ini, saya akan mentelaah daripada ilmu ini, saya akan melakukan salat ini dan itu serta lain sebagainya daripada bentuk qurbat, daripada bentuk ibadah yang mereka akan lakukan." Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertanya kepada anak yang kedua, sama. Anak yang kedua juga berkata bahwa dia akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, merencanakan sebuah bentuk ibadah yang khusus, yang baru yang akan dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan, baik dalam bentuk membaca Al-Quran, salat, berzikir, dan lain sebagainya, sampai kepada anak yang terakhir. Kemudian setelah satu demi satu anak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini ditanya tentang apa rencana mereka ketika mereka masuk di dalam bulan suci Ramadan, maka anak-anak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kembali bertanya kepada dirinya, "Wahai Abah, kira-kira rencana apa yang telah engkau persiapkan untuk dirimu? Ibadah seperti apa yang akan engkau laksanakan? Zikir seperti apa yang akan engkau baca nanti ketika engkau masuk di dalam bulan suci Ramadan?" Maka dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau menjawab bahwa aku, kata Al-Habib Abdullah, tidak memiliki ibadah ataupun rencana yang baru untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan.
ibadahku tahun ini akan sama dengan ibadahku seperti tahun kemarin, atau tahun yang kemarinnya lagi, tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan. Maka ketika mendengar jawaban daripada ayah mereka, anak-anak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir merasa heran. Bagaimana wahai Abah, gitu ya, ketika kami sudah memiliki rencana yang begitu banyak, ketika kami sudah memiliki target untuk kami capai di dalam bulan suci Ramadan, tapi engkau mengatakan kepada kami bahwa ibadah yang engkau lakukan sama seperti kemarin. Ibadah yang engkau lakukan tidak berbeda, gitu. Artinya sama, mulai dari sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Kenapa bisa sampai seperti itu wahai Abah? Ditanya oleh anak-anak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kemudian beliau berkata, sesungguhnya bukannya aku tidak mau untuk menambah daripada bentuk ibadah yang aku lakukan ketika aku masuk di dalam bulan suci Ramadan, dikarenakan waktuku telah habis di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak memiliki satu detik pun untuk menambahkan ibadah yang baru ketika aku masuk di dalam bulan suci Ramadan. Artinya apa? Seluruh waktu daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu telah habis di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau mau mengisi dengan ibadah-ibadah yang baru? Bagaimana beliau mau mengisi dengan qurbat, bentuk ketaatan-ketaatan yang baru ketika beliau masuk di dalam bulan suci Ramadan, kalau waktu yang beliau miliki itu sudah habis untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah yang membuat ibadah beliau tahun ini sama dengan tahun yang lalu, karena seluruh waktunya habis untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di pagi hari ataupun siang hari, fadlan di malam hari, waktu beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada akhirnya beliau mengatakan kepada anak-anak beliau, wahai anak-anakku, kata Habib Abdullah, siapa di antara kalian yang mau menjual waktunya untukku, aku akan beli berapapun harganya agar aku bisa menambahkan daripada ibadahku yang baru ketika aku masuk di dalam bulan suci Ramadan. Seperti inilah semangat, kesungguhan, niat yang ditanamkan oleh orang-orang saleh sebelum kita, oleh orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebuah contoh bagi diri kita agar paling tidak sedikit demi sedikit kita bisa berjalan dan mengikuti seperti apa yang telah mereka contohkan kepada kita.